Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi untuk postingan kali ini bukan soal kriminal atau horor, tapi soal cinta antar negara. Jadi gara-gara dibutuhkan oleh cinta, bule tajir di Inggris ini jadi bangkrut mengkerut, harta sampai ludes. Bahkan masih harus bayarin cicilan utang istrinya setiap bulan. Walaupun si cewek ini udah diceraikan. Pria itu namanya Christopher Forte. Kita panggil saja Chris. Dia lahir 1978. Dan dia mengalami peristiwa pahit itu karena dia itu terlalu bucin sama istrinya. Istrinya ini warga negara Indonesia dan bernama Juliana Posman. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, salam kenal. Tinggalkan komentar biar saya bisa bertemu balik juga. Jangan lupa tolong tombol subscribe dan like-nya juga ya. Makasih. Dan untuk teman-teman semua, saya ingatkan juga bahwa kisah dalam channel saya ini semuanya adalah kisah nyata. Kita lanjut ke kisah bule bangkrut mengkerutnya teman-teman. Jadi Chris ini ganteng dan sangat cerdas. Bahkan saat di sekolah dia itu selalu mendapat pendidikan yang terbaik. Dan lulus di pendidikan IT juga dengan predikat cum laude alias yang terbaik. Jadi awal kehancuran hidupnya itu saat dia mulai jatuh cinta pada Juliana. Padahal baru kenal selama sebulan di tahun 2010. Saat itu Chris dan Juliana itu sama-sama kerja di sebuah perusahaan IT di Egham Sore. Sebelum bekerja di perusahaan IT itu, Juliana kerja di sebuah hotel Grosvenor di London, Inggris. Juliana berteman dengan dua orang pengusaha kaya raya yang bernama Isaac Kaye dan Warren Reiter. Chris juga mengenal dua pengusaha sukses ini. Juliana yang memiliki gelar MBA itu mengaku pada Chris bahwa dia sangat jago main saham. Dia bilang pada Chris bahwa dia itu menaruh uangnya di indeks bursa saham di Jerman. Bahkan dia itu ngomong sama Chris bahwa dia secara rutin punya penghasilan harian sebesar 9 juta. Tapi pada satu kesempatan dia pernah kehilangan uang 2 miliar dalam sehari. Meski mengetahui fakta itu, Chris tetap yakin dan terkesan oleh kepercayaan diri Juliana yang tinggi bahwa dia akan untung besar dari perjudian itu. Mendengar pengakuan itu, Chris pun sangat terkesan. Dia menilai Juliana cewek smart, pintar, pendidikannya tinggi, cantik, dan pintar main saham, pintar cari uang sendiri, mandiri pol pokoknya. Di mata Chris, Juliana adalah wanita yang sangat sempurna untuk jadikan istri. Kalau dia memperhatikan Juliana, pundi-pundi kekayaan Chris akan semakin bertambah. Di bulan-bulan pertemuan mereka, di mata Chris, Juliana ini perempuan yang sangat lembut, sopan, ramah, sabar, dan pokoknya sempurna. Setelah makin kenal makin lama, semakin dekat dan semakin terkelepak-kelepak, Chris pun mengajak Juliana untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua orang tuanya. Dan setelah berkenalan dengan orang tuanya, ternyata orang tuanya pun memberi sinyal-sinyal dan memberi lampu hijau tanda sepakat, tanda setuju dan menyukai Juliana. Mereka pun memutuskan untuk melangsungkan pernikahan pada tahun 2014. Chris yang kaya raya itu mengadakan pesta pernikahannya di Grosvenor Hotel tempat dulu Juliana bekerja. Pesta itu menelan biaya sekitar 400 juta rupiah. Mereka juga mengadakan pesta pernikahan di kampung halamannya Juliana di Medan. Juga mengadakan pesta lagi di Bali dengan mengundang teman-temannya Juliana yang semua akomodasinya tentu saja dibiayai oleh Chris. Dan aneka pesta-pesti itu menghabiskan biaya seluruhnya sekitar 1 miliar lebih. Chris ini memang benar-benar orang kaya. Dan setelah pesta-pesta itu, Chris mulai menemukan kejanggalan pada istrinya, di mana Juliana mengaku bahwa visanya bermasalah. Juliana yang bukan penduduk tetap di Inggris mengaku bahwa visanya terbatas dan sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Tapi Chris sangat menyepelekan masalah tersebut, yang mana seharusnya dia mencari tahu kenapa visa istrinya bisa macet begitu. Ini kan pasti ada apa-apanya. Setelah mereka menikah, orang tua Chris melarang mereka berdua pergi dari rumah. Akhirnya mereka berdua tinggal bareng kedua orang tua Chris di perumahan orang kaya di Balham, London Selatan. Sebab selain rumah mereka besar dan megah, namanya juga orang kaya, Chris adalah anak mereka satu-satunya dan kedua orang tua ini sudah sangat tua. Ya sudah, Juliana pun sepakat untuk tinggal bareng mertua. Sejak jadi istrinya Chris, Juliana ini sangat dimanjakan. Dia minta traveling keliling dunia, diturutin sama Chris, mulai dari India ke Korea, ke Jepang, ke New Zealand. Bahkan untuk pinik-pinik mereka ini habis 1 M lebih loh. Juliana kan juga punya hobi shopping-shopping di tempat-tempat yang dikunjunginya. Dia juga suka sekali belanja barang-barang branded, pakai kartu kredit suaminya, enggak pakai ragu. Ya sebenarnya sih wajar, kan istrinya orang kaya. Bagi Chris sih, asalkan bininya ini ngasih senyum manis kayak Amanda Manopo di iklan Shopee, Chris mah ambil saja.
Mau beli apa ya gesek saja. Nggak usah pakai ribet nunggu diskon apalagi nunggu gratis ongkir. Sampai pada suatu hari teman lama Juliana yang kerja di hotel datang ke kantornya Chris dan ngasih tahu kalau Juliana enggak semanis yang dia lihat. Si teman bilang sejak dulu tiap hari ada DC yang datang nagih utang ke Juliana. Karena Juliana ini utangnya banyak banget dan tersebar kemana-mana. Dia juga cerita kalau Juliana tidak jago main saham dan sering kalah judi hingga utangnya makin berbukit-bukit. Bahkan gak cuma 1-2 orang yang memberitahu ke Chris tentang masa lalu Juliana. Tapi mantan pacarnya Juliana pernah datang langsung menemui Chris di kantornya untuk nagih utang Juliana sebesar 230 juta. Nagisnya ya ke Chris dan langsung dibayar saat itu juga oleh Chris. Setelah ditanyakan kebenaran tentang utangnya itu, Juliana tentulah yang gak ngaku. Dia ngeles kalau teman-teman kantornya ini hanya ingin manfaatin dia, sebab tahu kalau dia sudah menjadi istri orang kaya. Karena kebucinannya si Chris ini sudah tingkat dewa, Chris pun menutup mata dan tetap manjain istrinya tanpa prasangka. Sampai beberapa bulan kemudian, Chris seperti kesetrum sambil dilempar durian saking kagetnya, sebab Juliana tiba-tiba minta pinjam uang 95 miliar. Alasannya untuk ngurus visa dan untuk modal dia nyaham. Selama ini semua kemauan Juliana sudah dituruti Chris. Sebab pernah sesekali Chris ini menolak kemauan Juliana. Juliana akan pundung alias ngambek, menangis dan menuduh Chris nggak sayang dan nggak mempercayainya lagi. Tapi kali ini dia minta utang uang padanya mendadakan 98 miliar dan Chris cuma punya uang cash 870 juta. Tapi tanpa babi bu bebo, uang itu pun langsung diangkut Juliana semua. Tinggallah Chris yang seperti orang linglung pulang dan ngasih tahu kedua orang tuanya. Ternyata sebelum Chris cerita pada kedua orang tuanya, orang tua Chris juga saat itu berwajah nggak kalah lungset dan linglungnya. Orang tuanya Chris ini cerita duluan kalau hari kemarin Juliana ini mohon-mohon dan nangis-nangis pada mereka agar meminjamkan uang untuk ngurus visa. Jadilah orang tuanya ini kan gak tega, mereka menyerahkan nyaris seluruh dana pensiun yang mereka miliki ke Juliana, yaitu sekitar 3M. Tentu saja saat itu Chris langsung makin kesurupan. Chris yang sudah mulai curiga pada istrinya ini pun mulai sibuk kasak kusuk nyari berita tentang masa lalu Juliana. Terutama dia bertanya pada teman-teman kantor lamanya Juliana. Chris serasa mau pingsan saat tahu ternyata Juliana punya utang sebesar 64 miliar. Dan saat itu ditanyakan ke Juliana, dia juga membenarkan hal itu. Tapi Juliana ngomong sama Chris, jangan khawatir, dia bisa kok bayar utang-utang itu, kata Juliana. Dan juga uangnya diambil dari Chris dan dipinjam dari mertua kemarin itu masih utuh di bank. Di sini Chris yang budinya setengah hidup laki-laki percaya omongan Juliana, memeluk dan memaafkan istrinya itu. Cinta telah membuat Chris kesambet setan idiot. Dia nggak mikir ya, gimana caranya dan dapat uang dari mana sih Juliana untuk melunasi utang-utangnya yang sebesar gunung Merapi itu. Juliana berjanji nggak akan main judi, main saham dan ngutang lagi. Nah, mereka pun hidup damai tentram selama setahun. Sampai pada tahun 2016, Chris terkejut menerima surat dari teman lama Juliana, yaitu Reuters. Isinya menyatakan bahwa Reuters dan rekan bisnisnya KY yang pengusaha kaya raya itu telah meminjamkan uang 48 miliar kepada Juliana dengan jaminan dirinya sebagai suami dan rumah orang tua Chris. Di dalam surat itu lengkap dengan bukti-bukti kopi surat-surat perjanjian resmi dengan tanda tangan di atas materai. Chris pun langsung mengkonfirmasi via telepon ke istrinya. Tapi Juliana yang lagi di Indonesia, HP-nya tidak bisa dihubungi. Karena saking penasaran dan putus asanya, Chris pun lalu berinisiatif pergi ke bank untuk mengecek saldo. Chris pun seolah mati berdiri. Ternyata saldonya bersih, sisi alias kosong, tidak tersisa. Sebab gak tahu saking cintanya atau saking khawatir Juliana pundung, Chris menyimpan seluruh uangnya dalam rekening bersama, yang tentu saja Juliana dengan sangat mudah menggarong isi saldo sampai habis. Dengan langkah lunglai, Chris pun mengecek mutasi saldo dan ngeprint buku tabungannya. Dan hasilnya, ternyata Juliana betul-betul sudah memerah habis isi saldo mereka dengan cara
dikirim ke orang tuanya yang di Indonesia sebesar 5 miliar dan dikirim ke adiknya sebesar 14 miliar. Di sini Chris baru nyadar kalau Juliana ini wanita pengeretan. Saking gak terimanya, Chris pun sempat melayangkan tuntutan ke pengadilan dengan tuduhan penipuan. Tapi pengadilan menyatakan apa yang dilakukan Juliana tidak melanggar hukum sama sekali, sebab adalah hal yang wajar seorang suami memberi uang kepada istrinya. Bahkan yang lebih memilukan, saat rumah tempat tinggal mereka disita pun, pengadilan juga menyatakan hal itu tidak melanggar hukum, sebab saat terjadi transaksi, status Juliana adalah istri sah dari Chris sang pemilik rumah. Nah, setelah itu Juliana tidak pernah pulang ke rumah Chris. Juliana menghilang entah kemana. Dan ketika beberapa bulan kemudian mereka ketemu, Chris yang sudah hilang rasa pada Juliana mengajukan gugatan cerai kepada Juliana. Ketika pasangan itu bercerai pada bulan Agustus 2017 di Brighton, Juliana setuju mengembalikan uang 2 miliar kepada Chris. Dia akan nyicil sisanya pada Chris dan orang tuanya Chris 20 juta rupiah setiap bulan. Namun Juliana tidak pernah bisa membayar 2M dan gak pernah bisa membayar cicilan tersebut. Juliana bangkrut. Chris sudah remuk dan gak punya apa-apa lagi. Dia menitipkan kedua orang tuanya pada salah satu kerabatnya. Sementara Chris sendiri tinggal di rumah kosong milik temannya yang kasihan melihat keadaan Chris. Setelah bercerai pun Chris tidak bisa hidup tenang sebab dia harus membayar utang kartu kredit 13 juta setiap bulan. Kartu yang dipakai Juliana belanja main gesek tanpa ragu dulu. Pada berbagai kesempatan, Chris selalu bilang, dia tidak menikahi saya demi uang, tetapi mungkin dia melihat saya orang yang bisa dipercaya. Dia tidak berhak mendapatkan visa Inggris, ungkap Chris kesal. Chris bilang kalau dipikir-pikir itu sama sekali nggak masuk akal. Saya orang Inggris, dia adalah istri saya, dan kami dapat memberinya visa dengan beberapa juta. Tapi saya tidak pernah menyadarinya. Saya terlalu jatuh cinta, kata Chris. Orang tua dan Chris sudah jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi ajaibnya Juliana yang berhasil menguras habis total uang 20 miliar punya Chris dan orang tuanya plus utang-utang sampai 100 miliar tidak lantas hidup makmur. Kira-kira ini Juliana Bosman ini main dukun apa gimana ya, kok bisa orang secerdas dan semodern Chris tertipu seperti itu, dari kaya raya, dari punya uang ratusan miliar sampai habis bangkrut, bahkan punya utang sampai nebeng, sampai ngemper di rumah temennya. Ini kira-kira itu Juliana ini punya dukun apa enggak ya teman-teman? Juliana tinggal sendirian di apartemen kecil di pinggir laut daerah Inggris sana. Dia masih aktif di sosmed dan tanpa pernah mau membalas komentar. Saking uniknya kisah pria cerdas dan tampan dan kaya raya ini, tapi tertipu dan bangkrut oleh air mata buaya rawa, kisahnya dimuat di laman surat kabar lokal dan mancanegara. Oke teman-teman, itu tadi video dari saya untuk kali ini. Jangan lupa ayo berbaik hati dengan klik tombol subscribe di bawah ini yang warna merah. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi saat Juliana akan bagi-bagi uang. Sampai ketemu dan bye-bye.